Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrid Meliani Pratiwi dengan NIM 18070167071 akan membahas materi mengenai teori perbandingan sosial dalam menilai kebutuhan. Baik, langsung saja kita simak ya. Festinger dalam teori perbandingan sosial memaparkan bahwa perbandingan sosial adalah proses individu membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menyadari bagaimana mereka harus bersikap dan menangani suatu hal. Perbandingan sosial ini merupakan proses membandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam rangka mengurangi ketidakpastian dan menciptakan makna. Lebih lanjut lagi, Festinger mengungkapkan bahwa individu memiliki dorongan untuk mengevaluasi pendapat ataupun kemampuan diri melalui orang lain yang serupa dengan mereka. Individu melakukan perbandingan sosial karena informasi objektif untuk mengevaluasi diri tidak tersedia, sehingga individu berpaling pada orang lain untuk mendapatkan informasi sosial. Pendapat lain mengatakan bahwa teori perbandingan sosial adalah teori yang membicarakan proses pencarian individu untuk mengetahui diri sendiri, yaitu bagaimana individu tersebut mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai diri sendiri serta menemukan kenyataan tentang diri mereka. Nah, tujuan utama dari perbandingan sosial ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang diri dan juga dunia luar. Dalam teori perbandingan sosial yang dikemukakan oleh Festinger, terjadi proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial yang ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri. Nah, kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian ada dua hal yang dibandingkan dalam proses tersebut, yaitu yang pertama ada pendapat atau opini, dan yang kedua ada kemampuan atau ability. Nah, kenapa sih harus pendapat dan juga kemampuan? Jadi, menurut Festinger, setiap orang mempunyai dorongan untuk menilai pendapat dan kemampuannya sendiri dengan cara membandingkannya dengan pendapat dan kemampuan dari orang lain. Nah, dengan cara membandingkan tadi, seseorang dapat mengetahui benar atau tidaknya pendapat yang ia miliki, dan ia juga dapat menilai kemampuannya dengan lebih akurat. Contohnya, pada pendapat atau opini. A. Berbeda pendapat dengan si B. Nah, di sini bisa saja si A yang mengubah pendapat dari si B, ataupun sebaliknya. Perubahan pendapat lebih mudah terjadi daripada perubahan kemampuan. Sedangkan untuk contoh yang kedua yaitu kemampuan, dalam perbandingan kemampuan ini terdapat dorongan searah menuju keadaan yang lebih baik atau kemampuan yang lebih tinggi. A mampu mendapat nilai 100, sedangkan B mendapat nilai 70. Maka dari itu, B merasa harus meningkatkan kemampuan agar dapat mendekati A. Selanjutnya adalah arah perbandingan sosial, di mana ada dua arah yang berbeda, yaitu perbandingan sosial ke atas dan juga perbandingan sosial ke bawah. Yang pertama yaitu perbandingan ke atas. Di sini terjadi ketika seorang individu membandingkan kemampuan, pendapat atau cara pandang maupun sifatnya dengan orang lain yang dinilai lebih baik dari dirinya sendiri. Perbandingan ke atas fokus pada adanya keinginan atau tujuan baru yang muncul dalam diri kita untuk senantiasa meningkatkan, mengasah, atau memperbaiki sebuah aspek dalam diri kita yang tengah kita bandingkan dengan orang lain yang lebih baik atau lebih handal dalam aspek tersebut.
Keinginan dan tujuan baru tersebut dapat berujung menjadi dua cabang, yaitu bisa jadi positif, bisa juga menjadi negatif. Hasil yang positif akan membuahkan motivasi dan rasa ingin belajar dan mencari tahu. Namun sebaliknya, hasil yang negatif manakala perbandingan yang dilakukan oleh diri sendiri tersebut justru membuat kita merasa atau memandang diri sendiri secara inferior. Pandangan tersebut dapat meningkatkan kemungkinan munculnya emosi-emosi negatif yang dapat memicu depresi karena tekanan yang tercipta dari perbandingan tersebut. Selanjutnya adalah perbandingan ke bawah. Ini dapat terjadi ketika seorang individu membandingkan kemampuan, pendapat, atau cara pandang maupun sifatnya dengan orang lain yang dinilai tidak lebih baik dari dirinya. Perbandingan ini pada hakikatnya dilakukan untuk membuat dirinya merasa cukup, merasa baik, atau cara pengekspresian dari bentuk rasa syukur atas apa yang ia miliki atau keadaan yang tengah ia rasakan atau alami ketimbang orang yang ia bandingkan. Apabila ditanggapi dengan bijaksana dengan pola pikir positif, perbandingan jenis ini dapat membuat individu senang dan memunculkan emosi-emosi positif yang memberikan keadaan psikologis yang positif pula. Sekaligus dapat meningkatkan rasa percaya diri. Namun, apabila perbandingan ditanggapi dengan buruk atau berlebihan dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dan juga keresahan yang berpotensi mengganggu keadaan psikologis individu dan memicu depresi karena tertekan oleh fakta bahwa sebuah kondisi atau situasi apapun dapat berubah kapanpun menjadi sesuatu yang lebih buruk terlepas usaha atau dedikasi yang dilakukan oleh seorang individu. Individu akan berusaha untuk mengurangi perbandingan terhadap orang lain. Akan terdapat kecenderungan untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam sebuah kelompok yang opini maupun kemampuannya sangat berbeda dengan diri yang bersangkutan. Jika perbedaan pendapat atau kemampuan dalam kelompok terlalu besar, akan ada kecenderungan untuk menghentikan perbandingan tersebut. Penghentian perbedaan karena kemampuan akan menjadi ajang kompetitif atau kompetisi yang positif. Tetapi, penghentian perbandingan karena perbedaan pendapat akan cenderung diikuti perasaan bermusuhan atau kebencian. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.